Kalau menurut saya sih branding sih nomor satu. Branding dan juga bagaimana konsumen itu bisa percaya terhadap brand kita dengan cara mempertahankan kualitas, memilih packaging yang terbaik, mengikuti tren yang ada, disesuaikan juga untuk contohnya parfum. Kita itu ada segmen-segmen parfum sendiri kan untuk anak sekolah, untuk acara gitu. Gimana caranya kita bisa memperhatikan nih, oh kira-kira bagaimana ya bikin produk yang solve problem customer. Anda kembali lagi di Halem Beauty Insight bersama saya Mariana Ke, dan saya juga masih bersama dengan Michelle Arneta Yolanda, founder Holy Grails. Ya Michelle, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih, kenapa alasannya Holy Grails ini memilih industri perfume begitu. Tapi kalau kita melihat dimulainya Holy Grails ini kan di 2019 waktu itu ya, artinya ini awal-awal dari COVID begitu. Betul. Apakah bisa dikatakan kalau Holy Grails ini adalah brand yang tumbuh secara digital? Betul, betul sekali. Lalu seperti apa digitalisasi ini mempengaruhi Holy Grail saat ini? Apalagi sekarang ini kan udah cukup kompleks begitu, bahkan media sosial ini bukan hanya media sosial, sudah menjadi marketplace juga. Betul. Kalau dibilang Holy Grails bertumbuh karena era digital, betul sekali. Karena dari awal Holy Grails dimulai, itu saya benar-benar memulai di digital gitu, secara online semuanya. Kita waktu itu saya tidak punya modal untuk buka toko, untuk ada produk showcase ini itu. Jadi saya benar-benar mulai dari online dengan storytelling gitu di Instagram. Lalu strateginya seperti apa nih dengan biaya marketplace yang semakin tinggi? Apakah ada rencana juga mungkin untuk membuat website sendiri atau mungkin justru kembali lagi ke toko-toko offline? Kalau saya lihat dari beberapa teman-teman dari lokal brand lain itu sudah mulai untuk membuat website. Untuk Holy Grail sendiri kita sedang mencoba untuk melihat-lihat nih apakah kita harus membuat website, karena memang kenaikan biaya marketplace itu sangat signifikan ya kira-kira ini, dan kabarnya akan naik lagi di bulan Agustus. Jadi kita memang mempertimbangkan banget untuk bikin website sendiri. Selain itu kita juga mulai sering untuk ikut-ikut event seperti bazar-bazar parfum, lalu untuk mempertimbangkan juga untuk membuka store sendiri di mall. Karena saya lihat sudah banyak sih lokal brand Indonesia yang sekarang mulai buka-buka di mall ya, keren banget. Sebenarnya seperti apa sih penjualan ketika di event-event atau bazar-bazar perfume itu? Apakah memang cukup signifikan dibandingkan dengan kalau buka store sendiri, offline, di mall, seperti itu? Kalau dari pengalaman saya, untuk Holy Grails di bazar-bazar ini, wah oke banget, karena benar-benar kita bisa nggak cuman kita jualan, tapi kita juga bisa menjangkau customer baru gitu. Orang-orang yang tadinya mungkin nggak terlalu into social media, jadi bisa, oh ini brand apa ya, boothnya kok lucu, jadi dia coba-coba di situ. Dan juga untuk pembeli yang existing sendiri mendapatkan experience yang baru gitu, karena bisa berinteraksi dengan kita, tim-tim Holy Grails, dan juga bisa mencoba secara langsung di situ, dapat personal experience gitu. Oh, personal experience ya. Apakah ini jadi strategi Holy Grails ke depannya untuk bisa menjangkau customer? Iya, betul banget sih. Karena kita kembali lagi, Holy Grails ini kan marketingnya full digital ya sebenarnya. Tapi saya melihat kalau untuk kita buka offline store, booth gitu, kita juga justru dapat konten lagi. Jadi sangat win-win ya. Untuk dari sisi customer, jadi bisa dapat personal experience sendiri. Dari Holy Grails juga bisa mendengar secara langsung gitu. Customer, ternyata preferensinya seperti ini. Saat ini customer suka yang seperti ini gitu. Kalau tingkat kompetisinya di antara perfume-perfume lokal tuh saat ini seperti apa sih, kalau boleh di-share ke pemirsa? Nah sebenarnya menurut saya sih sekarang super saturated ya, dalam 1 bulan aja mungkin ada puluhan brand parfum baru gitu. Gak seperti zaman dulu ya, waktu Holy Grails awal-awal itu mungkin bisa dihitung jari lah brand lokal. Untuk saat ini memang sudah sangat banyak, tapi di sisi lain saya juga sebagai pelaku usaha di bidang local brand perfume ini bangga gitu lihat sekarang banyak banget local brand perfume yang benar-benar bagus-bagus, dan juga kita bersaing secara sehat aja sih. Boleh di-share nggak sih ke pemirsa yang mungkin saat ini nonton dan terinspirasi untuk bikin brand perfume juga gitu? Sebenarnya untuk memulai membuat brand perfume itu dibutuhkan modal di kisaran berapa sih? Nah sebenarnya untuk membuat sebuah brand di Indonesia, saya sih bersyukur banget ya jadi orang Indonesia, karena benar-benar regulasinya itu menurut saya mendukung sekali untuk warganya membuat usaha gitu, untuk membuat local brand. Banyak teman-teman saya dari luar negeri kayak bilang, wah enak banget ya tinggal di Indonesia, pemerintahnya seperti mensupport gitu. Karena jujur untuk membuat
brand sendiri di Indonesia menurut saya sangat terjangkau, bahkan di harga mungkin kalau saya boleh sebut angkanya di under 50 juta itu mungkin sudah bisa untuk kita membuat sebuah produk. Selain itu karena sekarang ini kan zamannya digital ya, online, untuk biaya marketing, biaya promosiin itu tuh menurut saya bisa sangat dipangkas gitu. Seperti Holy Grail waktu awal kita bahkan nggak sampai berpikir ke situ gitu, kita benar-benar pure produksi sendiri gitu. Tapi bagaimana dengan R&D-nya? Apalagi kan penting banget nih untuk tahu customer tuh ingin nuangin yang seperti apa, lalu juga apakah bahannya ini aman gitu. Apakah tadi jumlah yang disebutkan oleh Michelle ini sudah termasuk dari R&D-nya juga? Sudah, dan saat ini juga banyak banget maklon-maklon yang bisa memproduksi skincare ataupun perfume dengan MOQ yang sangat rendah, kuantiti yang sangat rendah gitu. Untuk BPOM sendiri juga menurut saya sangat terjangkau ya, untuk BPOM parfum itu di 2 juta saja per SKU-nya. Baik, dan untuk pemirsa di rumah nih yang mungkin sedang membangun brandnya sendiri, ada tips-tips apa yang bisa di-share oleh Michelle? Menurut saya sekarang ini banyak banget peluang di era digital ini untuk misal kita tidak punya modal yang terlalu banyak, saat ini di Indonesia ini sangat mudah ya untuk kita bisa melakukan promosi sendiri, baik melalui personal branding atau brand kita sendiri gitu. Sangat dimudahkan sih sebenarnya. Tapi apa saja hal yang mungkin harus diwaspadai berkaca dari kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh Michelle, apa yang harus diwaspadai oleh pemirsa? Kalau menurut saya sih kita harus pintar-pintar untuk memilih USP atau unique selling product itu sendiri, karena kan seperti yang tadi kita bahas, emang pasar fragrance dan juga skincare ini kan sudah sangat saturated ya. Nah, bagaimana kita sebagai brand itu bisa menonjol di antara yang lain sehingga customer bisa memilih brand kita gitu. Selain itu mungkin kalau boleh sedikit kasih tips, menurut saya sih konsumen zaman sekarang itu lebih didriven oleh personal experience dan juga rasa dari brand tersebut gitu, cerita dari brand tersebut. Jadi kita sebagai brand harus bisa ya menyampaikan USP produk kita dan juga menyampaikan storytelling dari produk kita sendiri. Apakah itu menjadi faktor utama atau ada faktor-faktor lainnya, mulai dari marketing atau mungkin dari bagaimana caranya untuk memastikan stok ini tetap ada? Ya, itu pasti dua hal tersebut pasti ya, karena memang untuk membuat brand ini banyak sekali faktor-faktor yang harus kita perhatikan gitu. Tapi apa yang mungkin paling penting juga nih untuk pemirsa yang baru memulai? Kalau menurut saya sih branding sih nomor satu. Branding dan juga bagaimana konsumen itu bisa percaya terhadap brand kita dengan cara mempertahankan kualitas, memilih packaging yang terbaik, mengikuti tren yang ada, disesuaikan juga untuk contohnya parfum. Kita itu ada segmen-segmen parfum sendiri kan untuk anak sekolah, untuk acara gitu. Gimana caranya kita bisa memperhatikan nih, oh kira-kira bagaimana ya bikin produk yang solve problem customer. Misal untuk Holy Grails itu ada parfum body mist perfume yang untuk anak-anak sekolah. Jadi kita tambahkan mungkin tawas, produk-produk. Jadi kita tawas cair gitu supaya tidak berkeringat ya, supaya nggak bau matahari gitu katanya. Jadi untuk sebagai brand bagaimana caranya menjawab keperluan customer gitu. Oke, menjawab keperluan ini yang penting sekali ya. Baik, jadi pemirsa ini boleh diingat 50 juta aja ternyata udah bisa ya untuk bikin brand sendiri, dan harus tetap semangat memikirkan semua faktor-faktor lainnya begitu. Salah satunya juga untuk bisa memastikan brandingnya ini menjawab kebutuhan customer begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Michelle sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Dan inilah akhir dari pertemuan kita kali ini. Saya Mariana, sampai jumpa.